time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinta Mulyasari, NIM 23111110. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Thailand. Ditinjau dari segi geografis, negara Thailand terbagi menjadi 4 bagian, antara lain di bagian utara terdapat pembukitan di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dingin cukup baik. Di sebelah timur laut terdapat plateau yang luas yang berbatasan dengan Sungai Mekong. Daratan tengah yang cukup subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Semenjak pembaharuan politik dari negara Raja Mutlak pada tahun 1932, Thailand telah mengalami 17 perlembagaan dan piagam. Selama ini bentuk kerajaan sering berubah-ubah dari indikator tentara ke demokrasi. Perpilihan gaya, namun semua kerajaan ini mengikhtiar raja turun-temurun sebagai ketua negara. Faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara Thailand. A. Faktor ekonomi. Ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Dalam modernisasinya, sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula dengan fungsi administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyatnya. Terdapat persamaan ciri-ciri antara ekonomi distribusi dengan ekonomi pasar. Mata pencarian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani. Pendapatan per kapita kurang lebih 2.750 US dollar. Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 1995. B. Faktor sosial. Di Thailand, organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan khusus dan keanggotaannya tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosial didasarkan pada partikulatik, yaitu berdasarkan pada hal-hal tertentu. Negara Thailand, struktur kelasnya tidak tertutup atau tidak terbuka. Setelah mengalami modernisasi, masyarakat yang semula tergantung dalam organisasi sosial yang berdasarkan pada asas partikularistik. Dalam struktur kelasnya, negara Thailand berangsur bersifat terbuka yang mempunyai dampak terhadap administrasi negara dan sifat struktur yang terbuka, maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas dan kelas yang lain. C. Faktor jaringan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beragam-ragam, karena bahasa yang digunakan oleh kerajaan istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami. D. Faktor sistem simbol. Thailand memiliki simbol tradisional, yaitu raja, mempunyai dasar yang sakral, dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral diwujudkan pada diri raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintah. E. Faktor politik. Negara Thailand, sistem pemerintahan bersifat otoritaris. Kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintah atau politik. Tindakan-tindakan raja tidak hanya di bidang politik saja, namun di semua bidang, sehingga sulit untuk terlihat pengaruh politik terhadap administrasi negara. 2. Modernisasi administrasi publik di Thailand. Apa yang diuraikan di atas telah banyak berubah
teristimewa waktu pemerintahan Raja Chulalongkorn di sekitar tahun 30-an yang telah mulai melakukan pembagian kekuasaan kepada saudara-saudaranya. Perubahan itu juga disebabkan karena pengaruh imperialisme barat yang juga melimpahkan ancaman revolusi Thailand sebelum terjadi revolusi. Dilakukan perubahan dari hasil daripada perubahan, yaitu terciptanya kerajaan konstitusional dan terciptanya parlemen. Satu, perubahan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya terjadi perubahan ekonomi yang berdasarkan secara redistribusi didesak secara beransur-ansur oleh sistem pasar. Namun proses pendesaan ini belum selesai sehingga tingkat produktivitas sebagai ciri dan ekonomi pasar belum mencapai tingkat yang tinggi. 2. Perubahan di bidang sosial. Masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi berdasarkan pada asas partisipasi kelamaan berhimpun ke dalam organisasi baru yang bersuara association atau perhatian atas dasar-dasar kepentingan bersama, akan tetapi corak association itu belum meresap di kalangan masyarakat sehingga organisasi yang bercorak. 3. Perubahan di bidang komunikasi. Masyarakat Thailand yang pada mulutnya terbagi dalam kelompok-kelompok yang tidak mobilisasi dan tidak terasimilasi, sedikit demi sedikit mulai mobilisasi dan teraliminasikan. Pada mulanya mereka terpecah dalam kelompok-kelompok. 4. Perubahan di bidang simbol sistem. Mengenai simbol sistem dapat dikemukakan bahwa semula kekuasaan ada di tangan kerajaan yang bersifat suci. Karena pengaruh luar sedikit demi sedikit, lembah laut bergeser ke simbol permula baru. 5. Perubahan